Oke guys, di sini saya akan mereview film yang judulnya Sexy Killer. Nah, pada pemeran Sexy Killer ini, film ini menampakkan aktor profesional melainkan orang-orang yang terlibat langsung dalam isu pertambangan batu bara. Nah, seperti penambangan, aktivitas lingkungan, dan pejabat pemerintah. Nah, latar dari film ini apa? Nah, untuk mengambil lokasi di Kalimantan Timur di Indonesia dengan fokus utama pada daerah pertambangan batu bara. Isi ceritanya apa nih? Nah, Sexy Killers ini mengungkapkan dampak buruk dari industri pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Nah, film ini menunjukkan bagaimana sih pertambangan batu bara itu mencemari lingkungan, nah, dan merusak kesehatan masyarakat dan melanggar hak-hak masyarakat adat. Nah, film ini juga mengkritik hubungan antara perusahaan tambang batu bara dan politisi yang memungkinkan ekspoliat. Nah, untuk beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, nah, pengembangan energi terbarukan mengenai penggunaan pada batu bara dan lebih ke alih sumber energi terbarukan seperti energi matahari dan energi dapat membantu mengurangi dampak negatif tambangan batu bara terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, pengawasan yang lebih ketat terhadap penguasaan tambang, yaitu pemerintahan perlu memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap perusahaan tambang untuk memastikan bahwa mereka itu berpotensi secara bertanggung jawab dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, pemberdayaan masyarakat adat, yaitu masyarakat adat perlu diberdayakan untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi tentang hal-hal mereka, dukungan hukum, atau akses ke sumber daya keuangan. Nah, dalam film Sexy Killer ini dokumenter yang kuat dan penting yang mengangkat isu-isu penting tentang dampak lingkungan dan sosial di industri pertambangan batu bara. Nah, film ini mendorong penonton untuk berpikir kritis. Nah, dalam film Sexy Killers ini, film dokumenter yang kuat dan penting untuk mengangkat isu-isu penting tentang dampak lingkungan dan sosial dari industri pertambangan batu bara. Nah, film ini mendorong penonton untuk berpikir kritis tentang bagaimana sih memproduksi dan mengonsumsi energi untuk mempertimbangkan alternatif yang berkelanjutan. Nah, untuk film yang kedua yaitu Stip dan Pensil. Nah, pemeran utamanya yang pertama yaitu Agnes Prakasa sebagai Tony dan Ardhito Pranomo sebagai Agi, dan Tajana Safira sebagai Wuku, Indah Permatasari sebagai Saras, dan Ari Kriting sebagai Pak Toro, sedangkan Cok Pradidi sebagai Pak Adam, dan Maudy Ayunda sebagai Mbak Rara. Yang terakhir yaitu Adi Sizara sebagai Ima. Nah, untuk latar film ini mengambil latar dua tempat utama, yaitu di SMA Negeri 1 Garuda dan Kampung Kumuh di bawah kolong jembatan. Nah, untuk isi ceritanya yaitu Tony, Agi, Bubu, dan Saras adalah 4 siswa Negeri 1 Garuda yang dikenal sebagai anak-anak orang kaya yang sombong dan arogan. Nah, suatu hari mereka itu mendapatkan tugas dari Pak Adam untuk membuat sebuah isai tentang masalah sosial. Nah, alih-alih membuat isai, mereka itu memutuskan untuk melakukan aksi nyata dengan membangun sekolah untuk anak-anak di Kampung Kumuh. Nah, awalnya mereka menganggap proyek ini itu mudah, namun mereka menyadari bahwa kenyataan tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan seperti mendapatkan izin dari kepala suku pemulung di Kampung Kumuh, terus mengajar anak-anak kepala suku pemulung di Kampung Kumuh, terus mengajar anak-anak yang nakal dan tidak terbiasa sekolah, dan menghadapi cemoohan dari teman-teman mereka di sekolah. Meskipun banyak rintangan, Tony dan kawan-kawan ini tidak pantang menyerah loh. Terus mereka terus berusaha keras untuk menyelesaikan proyek mereka. Lambat tahun mereka memahami arti persahabatan kerja. Nah, untuk masalah kependudukan, film Stip dan Pensil ini mengangkat beberapa masalah kependudukan, di antaranya yaitu kemiskinan. Nah, anak di Kampung Kumuh hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Nah, mereka memiliki akses terhadap pendidikan yang kesehatannya itu yang tak layak, dan ketersediaan pendidikannya, anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasinya itu di kampung sana itu kumuh dan tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang menderita penyakit. Nah, penyebab masalahnya apa sih? Nah, penyebab masalah pendudukannya yaitu dalam film Stip dan Pensil ini merupakan kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi
dan antara orang kaya dan orang miskin itu menyebabkan banyaknya masalah pendudukan, yaitu menyebabkan masalah pendudukan dalam film yang spesifik kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin itu menyebabkan banyaknya orang miskin yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kurangnya lapangan pekerjaan ini nih yang menyebabkan beberapa banyak orang itu yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Kemudian tingginya angka kelahiran. Nah, tingginya angka kelahiran ini di kalangan keluarga miskin ini menyebabkan beban hidup yang semakin berat. Kemudian solusi dari masalah kependudukannya yaitu dalam film Stick dan Pensil ini itu pemerataan ekonomi. Yang pertama kan pemerataan ekonomi. Nah, penting untuk dilakukan pemerataan ekonomi agar semua orang itu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah itu perlu menciptakan lapangan pekerjaan agar orang-orang miskin memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Terus program keluarga berencana atau KB. Nah, penting untuk dilakukan program KB agar angka kelahiran di kalangan keluarga miskin dapat dikontrol. Nah, dalam film Stick dan Pensil ini memberikan pesan bahwa semua orang harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sekian dari review film yang saya berikan. See you.